Oke, jadi kita akan nerangin tentang server buat internet offline, supaya internetnya offline. Logikanya sederhana aja, supaya internetnya bisa offline, atau saya kasih lihat di sini dulu ya ide dasarnya. Masuk ke wiki, masukin internet offline. Nih, jadi cara berpikirnya ada di orek-orekan ini tentang internet offline. Ada di sini. Intinya sih sederhana aja. Ini kebetulan idenya masih pakai Raspberry Pi. Waktu itu masih pakai Raspberry Pi. Caranya internet di copy di tempatnya pengepul. Kemudian buat tukang sampah sih sebenarnya ngumpulin sampah. Terus dimasukin ke SD card. SD card ini dimasukin ke Raspberry, udah gitu orang lewat jaringan lokal sini, ini ada laptop, ada smartphone, bisa masuk ke access point, wifi, bisa connect ke Raspberry. Dengan cara itu, murid-murid, sekolah-sekolah, kalau mau belajar, terutama yang ada di desa, yang ada di daerah-daerah, bisa belajar tanpa perlu ada internet. Mereka bisa lokal aja, pulsa nggak diperlukan. Jadi kira-kira ini konsepnya internet offline. Jadi caranya, ntar kalau waktu nerangin buat guru-guru, caranya adalah masuk aja ke wikinya Ono, masuk ke sini. Oke, ini kebetulan makanya Raspberry, cuman yang ada di depan kita hari ini bukan Raspberry, lebih bagus, namanya mini PC. Lebih mahal harganya daripada Raspberry. Ya mahal banget juga enggak sih, Raspberry harganya kan sekitar 500 sampai 700 ribu perak. Sementara mini PC harganya sekitar 2,5 sampai 8 juta, tergantung konfigurasi lah. Ada yang lebih keren sebenarnya, ini udah ada modul trainingnya buat internet offline, ada gambar yang bagusnya sih. Coba nih konsepnya. Nah, ada gambar yang bagusnya kan? Jadi ada gambar bagusnya sih sebenarnya internet offline ini. Nah, jadi bentuknya kalau mau yang bagus gini, ini pakai Raspberry, dari internet semua di copy masuk ke SD card, SD cardnya di copy ke Raspberry, nanti siswa, guru segala macam bisa pakai gadget, pakai laptop masuk ke wifi lokal, bisa akses ke Raspberry, selesai, titik habis. Biasanya pertanyaan pertama dari guru dan sekolah, pertanyaannya harganya berapa ya? Gitu ya. Normal, itu orang Republik Indonesia pertanyaan pertama adalah harga. Gue harus keluar duit berapa buat ini semua? Jadi kalau pakai Raspberry harganya 700 sampai 800 ribu. Kalau pakai, bisa dicek sini deh, cara ngecek harga gampang banget sih. Masuk sini tulis aja Raspberry Pi 3 misalnya. Langsung keluar harganya dari yang 600 ribu, 700 ribu, 780 ribu segala macam. Itu Raspberry. Yang 3 ya, kalau mau yang lebih mahal yang 4. Harganya lebih mahal. Ini harganya sekitar 1, sekian. 1 juta sampai 1, sekian. Tergantung kita mau. 24 jam. Kalau mau 24 jam cari ini Raspberry Heatsink. Tambahin heatsink aja. Harganya 25 ribuan lah, murah kok, nggak suka. 25 berapa puluh ribu lah ordernya. Oh, itu kan 13 ribu. Ada yang pakai blower segala macam. Ya pokoknya tergantung duit lu aja berapa. Mau yang mahal ada, ini yang heatsink yang 30 ribuan ya, tanpa blower segala macam. Gitu ya. Kalau yang mau bagus yang ini nih kayaknya 160 ribu kayaknya bagus tuh. Jadi kalau mau dinyalain 24 jam sebaiknya pakai heatsink. Dan Raspberry ini bagusnya adalah power supply-nya pakai charger handphone. Jadi konsekuensi dari itu adalah kita bisa pakai power bank. Konsekuensi dari itu adalah listrik jadi nggak penting. Bisa pakai power bank soalnya. Dan kalau mau gila sebetulnya kita bisa gini sih caranya. Bisa pakai solar cell 5 volt. Ya udah, dapatlah solar cell 5 volt. Harganya berapa? Ya seginilah harganya dah. Keluarnya USB, bisa dicolokin ke Raspberry, nyala tuh Raspberry. Hah? Kenapa? Enak kan? Bagus kan? Jadi ini bisa dipakai buat ngecas power bank buat ngecas Raspberry bisa, nggak masalah. Kalau mau lebih gila lagi, kalau ini nggak bisa sekaligus ya, jadi power bank di charge, terus si power bank ngecas Raspberry nggak bisa. Jadi kalau si power bank lagi di charge, dia di charge aja, nggak bisa dipakai buat ngasih supply power ke Raspberry. Kalau mau dua sekaligus, cari yang namanya UPS
UPS 5 volt kit, gitu aja. Cari yang kit-kit kayak gini. Nah, ini mah geblek ini mah. Harga 25.000 perak, jadi dia bisa sekaligus inputnya dari power bank. Oke. Inputnya dia ada input dari, dia bisa ngecharge si power bank, terus dia bisa jadi dia bisa ngecharge, bisa juga buat dipakai buat ngambil listrik dari power bank, bisa sekaligus. Jadi di UPS bentuknya. Jadi kalau ada matahari, dia ngambil listrik dari matahari. Tapi kalau mataharinya habis, mati, dia ngambil listrik dari power bank. Bisa dua sekaligus. Jadi dia bisa switch antara matahari sama, harganya 25.000 perak. Jadi murah-murah semua sih barangnya, jangan khawatir. Harganya cuma puluhan ribu perak, bisa pindah-pindah, listriknya bisa dari matahari, bisa dari power bank. Udah gitu si Raspberry bisa nyala 24 jam sih sebenarnya. Gitu ya. Keren kan? Pasti lu pada nggak tahu ginian ya. Makanya belajar nyolder jadi orang pada coding melulu ya, jadi goblok kalau coding melulu. Jadi nggak ngerti ginian kan? Ada dunia yang menarik sebenarnya kayak gini-ginian. Ini kalau kita lihat nih makhluknya kan solderan, ini mah parah. Bisa. Ini ada solar cell di sini. Bener ada di situ, bongkar ada solar cell 1 biji. Di ransel hitam. Ada solar cell itu. Parah lu. Itu ada peralatan Arduino segala macam dalamnya. Parah. Lu kurang gaul semua jadi orang. Parah. Ini beres ya. Jadi ini jadi menarik banget karena kita bisa kasih solusi buat sekolah-sekolah yang ada di kampung, di daerah, yang listrik gak ada, internet gak ada. Jadi listrik gak ada masalah, internet juga ada masalah sih sebenarnya. Dan kalau ini terjadi, di satu republik ini yang ngerti kayak gini cuma kita-kita doang. Parah. Ngerti? Oke. Tapi untuk ini Pak, ini kan LAN ya, berarti orangnya harus dalam jangkauan si wifi-nya. Nah, si Raspberry itu punya wifi. Kalau dalamnya ada wifi sih. Kan kayak laptop punya wifi buat connect ke wifi ya. Nah, itu kan klien sebetulnya. Bisa dirubah jadi access point. Jadi software-nya bisa ngerubah jadi access point gitu. Jadi kalau kita pakai Raspberry, dia bisa ngerubah jadi access point, jadi wifi. Cuman jaraknya nggak jauh. Buat jarak jauh belum saya ajarin di kuliah ya. Wifi jarak jauh belum diajarin ya. Buset dah. Ya udah minggu depan aja kali ya. Saya ajarin. Itu materi buat IT Camp tanggal 23 sih sebenarnya. Solusi ini Pak, untuk ini gimana Pak? Pakai wifi jarak jauh itu Pak? Nah, solusinya. Jadi nanti dengerin lagi di IT Camp tanggal 23 ya. Saya dari Padang tapi itu ya, bukan dari sini ya. Saya dari Padang, akan direkam, ada Zoom segala, mungkin nggak Zoom ya, YouTube streaming. Solusinya cuma kayak gini aja. Jadi beli alat-alat seperti inilah. Itu alatnya ada di belakang sana ya. Bisa Ubiquiti, Nano Station M2 misalnya. Oke. Nih makhluknya harganya 1,5 juta atau 700.000 ada. Yang kecil yang loko tuh 700 ribuan. Buat akses pointnya. Ini jarak sekitar 2 kilo 3 kilometer. Ini jaraknya jauh loh, hati-hati. Beres ya. Jadi kelihatan harga kayak gini, colokan kabelan doang. Jadi kabelannya nanti sambungin ke si Raspberry. Atau kalau mau lebih kompleks sedikit, masukin ke router apa segala macam supaya bisa banyak yang disambungin. Beres ya? Udah? Nah, sekarang gimana caranya kita, tapi ini saya akan ulang lagi nanti ya berarti ini kelas ini waktu itu kemarin belum saya ajarin ya? Yang ini? Belum. Oke, berarti iya yang itu. Udah. Belum praktek aja gimana? Ya cuma demo doang, bukan praktek. Prakteknya lu masing-masing, lu gila. Ya bongkar aja sendiri, orang barangnya di depan hidung, tinggal dibongkar aja. Nah, ini kalau mau nyambungin cuma gini doang. Mau ngecek sambungannya sampai mana, masuk ke link ui.com. Coba saya masuk ke Google Maps ya.
Coba kasih kampungnya di mana? Nama kampung. Sebutin. Sebutin kampungnya, biar saya tahu koordinat kampung. Pringsewu, Pringsewu mah kota. Ya nggak apalah. Pringsewu Lampung ya. Kampungnya di mana, Man? Di Umbulan dong. Hah? Umbulan sini? Umbulan Tebing Suluh? Ini? Oke. Itu kampung ya? Ini Umbulan Tebing Suluh ya? Coba kita cari sekolah di situ ya. Sekolah. Sekolah. Jadi kita cari sekolah di situ. Wow, oke. Ada sekolah. Ada sekolah Negeri 1 Sri Wailangsep. Ya, benar ya. Oke, kita cari sekolah ini ya. Sekolah ini mau kita pasangin ini internet offline. Jadi kita lihat dari udara aja ya biar kelihatan. Ini sekolahnya. Ini sekolahnya. Ini sekolahnya. Kita pasangin tower anten. Oh, ini sekolahnya kelihatan putih merah gitu kebalik. Nah, ini klik kanan. Saya what's here. Saya dapat koordinat nih di bawah nih. Dapat koordinat ya. Oke. Dapat koordinatnya. Ini koordinatnya dapat nih ya. Udah dari SD Negeri 1 Sri Wailangsep, Kali Rejo Sri Wailangsep. Di kayaknya ngomongnya kayak gitu deh. Langsep apa Langsep sih? Langsep ya. Itu bahasa Jawa soalnya. Kalau Langsep itu bahasa Sumatera tuh sep. Kalau Jawa tuh sep. Ini saya pindahin sekarang link ui.com, saya pindahin ke koordinat itu. Saya masukin paste koordinatnya di situ, dia pindah nih ke sekolah tadi. Oke. Sekarang saya akan tambahin si tadi nano stationnya di sana. Nano station adalah point to multi point. Point to MP ini nano stationnya. Cuman di sini dia lagi pakai roket prism. Ini saya ganti aja roketnya. Frekuensinya saya ganti pakai 2,4. Saya ganti filternya saya buang. Nah, ini pilihannya. Ada roket nano beam ini ya. Nano beam ini saya ambil. Oke. Oh, tapi beam itu terlalu tipis. Jangan. Saya ambil gantilah pakai bulat aja ya. Pakai bulat. Bulat itu 360 derajat soalnya dia. Coveragenya 360 derajat, kita bisa ngecek sampai berapa kilometer. Ini kelihatan ada kilometernya nih. Kalau kita lihat nih ada kilometernya di sini. Sorry. Ini 6 kilometer, ini terusin ke sini 8 kilometer dan seterusnya kita bisa geser-geser. Oke. Nah, sekarang kita bisa cek sambungan ke sini gimana. Sambungan ke sini gimana. Oke. Kelihatan ini hijau, ini orange. Kalau kita lihat ke sebelah sini kondisinya gimana? Hijau juga. Jadi kita bisa lihat ada yang hijau, ada yang nggak bisa nyambung. Kalau ini merah nggak nyambung karena ada gunung segala macam. Terus solusinya gimana kalau nggak nyambung? Ini kan ada ketinggian tower. Ini 12 meter tinggi towernya. Ya kita gantilah meternya jadi misalnya kita tinggiin jadi 20 meter. 20 meter. Di sini kita nggak nyambung juga, kita naikin jadi 20 meter juga. 20 meter. Orange. Kita naikin lagi lah kurang. Kita naikin lagi sampai sini. Oke, ini ketinggian 40 meter. Nyambung. Cuman 40 meter harganya mahal. Karena tiap 4 meter di Sumatera itu harganya sekitar 1,5 juta rupiah. Tiap 4 meter. Jadi stack. Bentuknya kayak gini nih towernya ya. Triangle tower. Bentuknya kayak gini dagangnya. Ini 25 cm, dia jualnya ini dibuka di Tokopedia 750.000. Tapi kalau sama instalasi pasang segala macam jatuhnya sekitar 1 jutaan, 1,5 juta per 4 meter. Jadi mereka jualnya per 4 meter. Jadi 4 meter sekitar 1,5 juta. Jadi kalau tadi 40 meter berarti 15 juta. Padahal dan 40 meter tuh tinggi banget, hati-hati. Soalnya kenapa saya tahu harganya? Soalnya saya lagi masang tower di rumah saya di Padang Panjang. Buat IT Camp kita pasang tower 20 meter. Ini lagi dipasang nih, hari ini lagi dipasang towernya, jangan khawatir.
Dan kita punya sambungan internet, nanti dari sambungan itu rencananya mungkin di rumah-rumah di kampung sana mau ditarikin fiber. Ya lah pokoknya. Jadi tower harganya bisa kelihatannya ada yang 1,6, ada yang 2, sekian, ada segala macam. Kalau mau murah cari tower bekas. Murah. Jadi tekniknya adalah cari tower bekas. Itu udah ini Pak kok itu penangkal petir ada. Ya kita tambahin lah. Ada duitnya lagi. Semua pakai duit. Lu pikir gratis? Duit semua. Ya kalau mau penangkal petir ya tinggal cari aja penangkal petir, tower, triangle. Udah, ada harganya kan? Tuh. Kayak gini, murah sih. Yang kayak ginian murah. Terus ini baru penangkalnya doang, di atasnya doang kan? Kita butuh kabel tuh ke bawah tuh. Oh, kabelnya yang 2,5 penangkal petir bisa nggak 2,5 mili ya? Kekecilan ya 2,5 mili. Harus lebih gede sih. Ya ntar harus kabel anti petir gitulah. Nih kabel kayak gini nih, 16 mm. Kalau 2,5 mm soalnya kebakar. Kalau petir kan harusnya gede banget. Kalau dilewatin kabel yang kecil, kabelnya bakal panas dan kebakar. Jadi nggak bisa. Jadi harus pakai kabel ground kayak gini yang ini kan 25 mm, ini 18 mm, 16 mm. Ini per meter 33.000 tuh per meter ya. Jadi kalau kita 40 meter kali aja 40 di makhluk ini. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Sip, udah kebayang kan? Ini belajar kabel, Ru. Ini nggak ada hubungan sama kuliah jaringan ya. Ini di luar kuliah ini kita ya. Jangan khawatir. Udah kebayang? Sip. Jadi peralatannya seperti itu dan ini kita bisa nyambung banyak tempat, rumah segala macam pada kesambung gini caranya sih. Ini jaraknya bisa kelihatan loh, ini jarak 1,2 km. Ini kesini lagi jaraknya berapa kilometer? Ini Ini 3 km, yang ini 4,6 km. Jadi ada jaraknya di sini kelihatan. Oke, beres ya. Kalau mau bagus, ini taruhnya jangan di sekolahnya langsung. Ini sekolahnya di sini ya. Ini kalau kita lihat ada bukit di belakang sekolah nih. Jadi kalau bagus taruhnya di bukitnya. Jadi ini kita geser aja nih sebenarnya ke bukit itu. Ini udah lokasi udah mulai tinggi banget. Jadi biasain taruh di bukit yang tinggi aja supaya aman, supaya bisa nyambung kemana-mana. Udah beres urusan ini, wifi-nya udah beres ya. Nah sekarang jadi nanti ini perlu diterangin juga ke guru-guru, tapi jangan terangin ini duluan. Neranginnya tentang server. Kita servernya pakai apa? Ini pakai gigabyte di sini. Ini makhluk yang dipakai Gigabyte Bricks ya. Ya harganya lebih mahal daripada Raspberry sih, tapi kemampuannya juga di atasnya Raspberry juga sih, jangan khawatir. Ini dalamnya hard disk 700 giga, makanya kita punya ini. Nah sekarang udah tahu sistemnya kayak gini. Ini ada 3 yang dalam situ. Yang satu yang paling ini perpustakaan biasa. Kalau ini e-book, ini ada pelajaran sekolah, ini ada SD, SMP, SMA. Oke. Ini KTSP ya. Sorry, ada buku nggak? Ada buku, ini BSE. BSE ini buku ya. Kalau BSE buku SD, SMP, SMA, SMK ada buku-bukunya. Tergantung nanti kalau lagi ngasih ceramah ke guru-guru, tolong dicek dulu. Ini guru-gurunya dari apa? SD, SMP, SMA gitu. Kalau mau ngecek gampang, kan ini pakai Zoom ya. Bapak Ibu guru bisa tulis nggak di chattingan? Anda guru apa? Guru SD, SMP, SMA. Nanti mereka kan nulis kan SD, SMP. Oh, ketahuan banyak yang SD. Kalau udah ketahuan banyak yang SD, kita klik folder SD. Ini ada sekolah buku-buku SD ya. Ini contoh ada kita sembarangan aja. Ini ada buku kelas 4 IPA ya. Kita klik aja. Ini bukunya free loh gitu. Jadi Bapak Ibu kalau siswa kalau mau belajar ya bukunya udah ada dan gratis. Ini bukunya kita nggak bikin, ini bukunya dari Dignas. Pada zaman dulu kala, Dignas ngasih buku gratis. Mudah-mudahan pada saatnya Mas Menteri berkuasa, dia bisa ngasih buku gratis juga gitu. Pokoknya kalau kita ngomong harus bentuknya banyak doa lah.
Ini beres ya. Ini SD kelas 4. Jadi mereka dikasih lihat supaya mereka tertarik. Oh, cuman gini doang, cuma tinggal klik doang beres. Jadi, nah ini kalau mau pelajaran ini kan buku ya. Kalau mau pelajaran IT banget komputer ya ada juga sih. Mau belajar apa? Hacking, ada hacking. Ini bukunya banyak banget hackingnya. Mau buku hacking yang mana? Misalnya mana? Ini Bug Hunter ya. Wah, mabok lu bacanya tuh, mati lu. Ya udah tinggal mabok aja, sanggup bacanya enggak gitu aja, bahasa Inggris soalnya. Bacanya kayak gini loh. Aduh. 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 Ini bahasanya sih kayaknya deh. Gitu dah. Beres ya. Jadi bukunya ada buat ini, buat sekolah biasa yang orang ahli surga ada bukunya, ahli neraka juga ada bukunya, jangan khawatir, lengkap. Beres ya. Jadi buku udah ada. Sekarang tinggal wiki supaya mereka. Oh, ini wikinya udah keluar. Keluarga Joko Widodo. Nah, ini keluarga Joko Widodo dari kiri ke kanan, Kahiyang, Kaesang, Jokowi, Iriana, dan Raka Buming. Baru tahu gue juga. Saya nggak tahu soalnya, parah ya. Wah, ada tanda tangan di sini. Wah, parah nih, tanda tangan ditaruh sini, parah banget. Kagak tahu gue. Ini kayaknya tanda tangan Jokowi nih, parah. Kayaknya Gibran deh, Raka Buming nih. Tanda tangan ditaruh di situ, parah. Parah banget. Mau tahu ibu negara, Ibu Iriana? Nih, ya, Ibu Iriana. Gitu ya, ada orang Ibu Iriana pemberian setelah pulang dari Irian Jaya. Oh gitu ceritanya, makanya namanya Irian. Oh, bapaknya Ibu Iriana guru. Oh, baru tahu saya, jangan khawatir, Ono juga baru tahu. Terus ya bisa dibaca. Coba kita lihat tentang Jokowi, apalagi yang menarik lagi, menteri, motor mah kagak ada yang Jokowi, motor aja. Tapi intinya kita bisa ngelihat Wikipedia-nya offline kayak gini sih. Ini nggak pakai internet ya, hati-hati. Alamatnya aja 192.168.1763. Jadi nanti waktu nerangin ke guru-guru cuman gini caranya. Oke, udah beres. Tapi lemotnya setengah hidup ini. Kenapa sangat lemot sekali? Oh, ini udah keluar nih motor. Sepeda motor, Grand Prix sepeda motor. Motor listrik. Emang Jokowi motor listrik? Oh, ini mah motor listrik bener-bener motor listrik, bukan motor Jokowi lah. Tapi kalau dia ke orang ngasihnya sepeda, bukan motor. Nggak ada, motor Jokowi kagak ada, nggak ada Pak, yang ada SMK. Ya udah, pokoknya cuma kayak gitu aja Wikipedia. Nah, ini sebenarnya materinya yang akan banyak anak-anak Wikipedia yang ngomongin soal Wikipedia. Gimana cara nulis tulisan di Wikipedia. Kenapa kita perlu belajar nulis di Wikipedia supaya nanti Wikipedia ini kan bisa dibikin offline dan mereka tiap bulan ngupdate materi offline-nya. Konsekuensinya kalau kita pengen bikin materi-materi buat belajar anak-anak di sekolah SD, SMP, SMA, mendingan guru-guru nulisnya di Wikipedia, nanti dibikin offline, nanti dikopiin ke internet offline ini supaya sekolah-sekolah bisa belajar nggak perlu pakai internetnya sih sebenarnya. Tapi, Ini kan Kiwix. Kalau Kiwix emang bisa ya Pak? Bisa buat nulis segala macam? Nggak bisa. Jadi kita ngupdate-nya di Wikipedia beneran ya. Wikipedia enggak, yayasannya namanya Wikimedia, cuman servernya Wikipedia yang ini wikipedia.org.
ID ya, Indonesia wikipedia.org. Jadi kalau kita ngedit di sini. Nah, nanti bukan tugas kita buat ngajarin cara ngedit segala macam, itu anak-anak Wikipedia akan nerangin soal ginian. Gitu. Jadi Raisa udah dari Wikipedia udah ngubungin para petinggi ITTS dan akan ada MOU, jadi mungkin tahun depan mulai itu ngajarin sekolah-sekolah buat kenalin Wikipedia. Dan kalau bisa Anda yang terlibat, saya bisa ngomong sih anak-anak Wikipedia, tolong anak-anak yang terlibat dapetin surat tugas sama sertifikat karena itu dipakai buat portofolio saya orang jagoan, ahli, saya yang bikin server buat sekolah-sekolah supaya nanti kalau ngelamar kerja kan jadi keren banget gitu ya. Tuh. Terus ya, sip ya. Nah, yang selanjutnya yang perlu di ini juga adalah tentang modal. Cuman target saya sebenarnya ini jam 11 sampai jam 12 sih mau terangin, sekalian terangin sekarang aja ya. Yang versi yang 19 berapa tadi? 64 ya? 63/model. Nih, makhluknya ini. Kita login. Kalau ini yang di sini ya, di apa sih namanya? Sini. Namanya admin, passwordnya titik. Oh, ITTS titik 2021. I-nya gede ya? Aduh, harus gua masukin nih. Bentar, saya masukin ke sini dulu bentar. ITC download ITTS Moodle offline. Ini kebiasaan saya ya, karena otak saya terbatas ternyata sebagai manusia. Jadi saya harus kasih tahu Moodle offline, username, admin, password apa tadi? ITTS titik 2021. Dan jangan khawatir, ini direkam dan ini akan masuk ke YouTube. Jadi seluruh bangsa Indonesia tahu model offline-nya ITTS, username-nya admin, password-nya ITTS titik. Oke. Nah, yang perlu dikasih tahu ke guru-guru, tapi ini belum ada isinya. Jadi nanti isinya saya akan ajarin di open course ya. Caranya sama aja. Jadi nanti ajarin ke guru-guru, saya harapannya sih nanti kalau bisa tolong diisi model ini dengan kuliah apa gitu, kuliah misalnya pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau apa yang buat sekolahan. Nanti kasih tahu, kan udah pada pernah pakai model kan, jadi tahu sebenarnya cuma pakai model cuman bisa diklik, udah gitu bisa kita lihat materi, terus kita ngerjain ujian di situ. Kalau kita ada video, ya kita punya video juga di situ. Cuman gitu aja. Cuman ini karena belum ada apa-apanya, ya saya nggak bisa ngasih lihat apa-apa. Oke, ini beres dulu ya. Ada pertanyaan nggak urusan internet offline-nya dulu? Aman ya? Jadi internet offline materi yang dikasih buat guru-guru satu, makhluknya seperti apa, caranya supaya offline seperti apa, bisa pakai power bank, bisa pakai solar cell segala macam, beres. Karena pertanyaan guru-guru biasanya keluar duit berapa, makhluknya seperti apa. Tapi kalau cuma ngelihat hardware aja kan nggak ada nilai tambah buat dia. Nah, kita harus ngasih lihat, oke, kalau ada internet offline, ada perpustakaan, ada wiki, ada model. Beres ya, cuman modelnya belum isi. Nanti PR-nya adalah ngisi model nih. Oke, udah, cuman itu aja yang buat guru-guru sebenarnya. Nah, nanti versi yang selanjutnya kemungkinan beberapa sekolah pasti akan minta, tolong ajarin kita buat bikin server internet offline. Nah, itu PR selanjutnya. Cara bikin lebih susah soalnya. Itu kalau cara saya, cara jawabnya biasanya gini, kalian ikut aja kuliah jaringan di open course, lu pasti bisa bikin. Tapi mungkin nanti kalau Rahman dan teman-temannya udah siap, bisa ngajarin, ngasih training guru-guru cara bikin sih. Hah? Nulis dalam bentuk buku? Iya. Itu yang lebih bagus. Kalau mau gampang, mendingan beli bukunya ini di sana. Iya, emang gitu tekniknya.
Jadi buku itu kita buat karena memang ada kebutuhan sih. Dan orang kalau ada kebutuhan kayak gitu kan orang pasti beli bukunya sih. Nah itu biasanya harga buku penulis dapat duitnya sekitar 5-10% dari harga buku, kira-kira kayak gitu. Udah tahu nggak harga buku berapa kira-kira? Nggak tahu, nggak pernah beli buku lu ya? Iya, buku apa nih Pak? Buku pelajaran lah. Belum pernah beli buku pelajaran. Buku yang dibeli apa? Biasanya buku kayak itu. Iya berapaan? Berapa perak itu? Kalau yang biasa 80, 100. Wajar, mahal ya? Buku pelajaran lebih murah, 50.000 soalnya. Berapa? 50. Murah. Emang. Jadi lu ketipu lu beli buku kayak gituan. Soalnya ini ada bukunya di sini. Tadi pengen masalah ini kan? Nih kan? Sorry, salah. Mana tadi? Server saya mana nih? Oh, ini ya. Oke, kita back dulu ya. Pengen apa bisnis? Pengen buku bisnis? Di sini ada manajemen ekonomi, saudara-saudara. Ada dalam situ loh. Di sini ada bisnis nih. Bisnis. Ini buku bisnis banyak, jangan khawatir. Banyak buku bisnis di sini. Tinggal klik aja. Ini apa nih? Ini 1000 tips tools for small business success. Ya udah, bukunya ada, bisa dibaca di sini. Tinggal dibaca-baca, nih kan. Nih. Tip dan trik buat sukses. Ini kan tip dan trik doang buat sukses. Ada bukunya bahasa Inggris ya. Caranya kalau mau baca kayak gini, kalau nggak ngerti, gini aja caranya. Ini select. Oke, sampai sini klik kanan copy, masuk ke sini. Nah, kan beres. Langsung satu buku. Ya udah, pakai dokumen aja. Cara bacanya gini, kalau ini udah copy paste jadi itu udah gitu jadiin masukin ke penerbit jadi buku lagi, kita dapat duit. Tapi kalimatnya nggak boleh persis sama ya. Kalau persis sama namanya plagiat. Kalau kita rubah namanya hasil karya kita. Jadi tekniknya adalah copy paste, terjemahin, dirubah supaya jadi hasil karya kita, masukin penerbit jadi duit lagi. Terus kita dapat rezeki. Jadi tadi harga buku kan 50 ribuan. Tapi kalau harga buku bisnis 100 ribu, kita ambil 100 ribu aja ya. 5% dari 100 ribu berapa? Lu kalkulatornya parah semua. Harga buku 100 ribu, 5% berapa? 5.000. Itu buat duit penulis lah, 5.000 perak. Gede kecil? Kecil. Si penerbit sekali nerbitin itu 3.000 eksemplar. 3.000 kali 5.000 rupiah berapa kalau laku semua? 15 berapa? 15 apa? 15 JT. Itu kalau laku semua. Kita asumsikan, kita pesimis aja ya. Misalnya 60.000 laku, 60% laku atau 50% biar gampang hitungnya. Jadi 15 juta dibagi 2 berapa? 7 JT. Dan itu duit buat lu pada yang nulis. Oke? Termasuk kalau nulis di kuliah saya lo. Kan bukunya terbit tuh ya. Royaltinya buat siapa? Buat penulis. Bukan buat Ono ya, bukan buat dosennya, buat mahasiswa yang nulis. Jadi Anda kalau kuliah sama saya, lu kagak nulis, lu rugi sih sebenarnya. Karena nggak dapat duit. Beres ya? Oke ya? Sip ya? Kalau terbit bisa buat ini Pak, pengganti skripsi. Iya. Bisa. Padahal setiap matkul kan Pak bukunya. Hah? Setiap matkul kan. Kenapa? Tiap matkul iya, tiap mata kuliah buku. Dia bikinnya satu doang. Enak aja lu. Kan buat lulus satu mata kuliah satu buku. Masalah skripsi ya buku itu bisa jadi skripsi juga. Cuman itu kan satu mata kuliah yang lulus. Mata kuliah emang cuma satu, kan banyak. Ya enggak lah, yang agama ikut ujian aja, jangan nulis buku agama, ujian aja. Ini beres ya, urusan ini beres ya.
Oke, ada pertanyaan urusan internet offline beres ya? Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Internet offline itu kan lokal gini kan Pak? Ya. Berarti kalau servernya sini orang di selain di tempat ini bisa buka nggak? Pokoknya asal ada sambungan bisa buka. Sambungan. Asal ada sambungannya. Sambungannya. Bisa pakai wifi, bisa pakai fiber, bisa pakai serah. Pokoknya ada. Kalau nyambung ya bisa buka. Kalau kagak nyambung nggak bisa buka. Sesederhana itu kan. Nah sekarang tinggal teknik nyambungnya aja. Kalau jarak jauh mau nyambung, caranya kan tadi yang kita pasang kan bulat itu kan di sininya ya, di sekolahnya. Di rumahnya pakai apa? Di rumah-rumah siswanya bisa pakai ini. Wajan bolik. Nih, deh, tuh. Dah, harganya berapa saudara-saudara? 160.000, ada yang jual 400.000, ada yang jual 50.000, geblek lah pokoknya. Ya sah-sah aja lah. Ya namanya juga orang cari duit, lu jangan diketawain, kasihan tahu orang cari duit kan boleh lah. Nah ini kalau lihat saya bawah ya semua karya bangsa Indonesia semua nih. Ini adalah salah satu karya spektakuler bangsa Indonesia. Dan tercatat di Google semua ya. Lu cari di negara lain. Kagak ada, ini pasti bahasa Indonesia semua. Iya, coba pakai bahasa bule. Kan wokbolik ya. Bule kan wokbolik ya. Wok kan penggorengan. Kalau bahasanya bule ya. Bahasa Cina juga wok penggorengan. Coba kita tulis wokbolik. Coba lihat keluarnya no. Keluarnya Indonesia lagi. Keluarnya Indonesia. Oh, coba yang ini kalimatnya Robin Hood Indonesia. Wah. Ini bukan bahasa Inggris loh ini. Perhatiin bukan bahasa Inggris. Ini bahasanya bahasa Spanyol nih. Kalau nggak kayaknya udah bahasa Spanyol nih. Ini bahasa Spanyol. Jadi no itu sampai ke Spanyol. El Robin Hood Indonesia kue roba internet los ricos usando una sartén. Dengar arti orang teh. Ya begitulah. Kenapa? Nah, saya juga jadi tertarik. Saya juga jadi tertarik. Loh, keluarnya ono lagi. Yang tadi mana yang tadi? Wah, penipuan ini Google. Waduh, benar-benar parah nih Google. Padahal yang ini lebih menarik daripada ono kan? Iya, betul. Ya, udah. Beres ya? Gimana? Glassberg oke? Oke, ini kita tutup dulu materi internet offline tutup ya. Jadi tolong ini mulai siap-siap, terutama kalau bisa ngisi pelajaran dalam server model di internet offline supaya nanti kalau demo buat guru-guru segala macam siap. Saya iya dong, kan ini masih kosong, belum ada. Kalau mau di open course, Ini sekarang mau gua kerjain. Waalaikumsalam. Yang jadi masalah besar, yang saya lihat jadi masalah besar adalah, bukan masalah besar. Saya rencananya pulang, hari ini pulang, saya akan nyiapin satu server Bricks lagi supaya bisa dipakai. Jadi nanti akan ada 2 Bricks. Yang ini 6 core, satu server lagi yang lagi saya siapin 4 core. Jadi kita punya 2 server Bricks bisa dipakai buat belajar internet offline. Terus ya. Dan ini nanti dipakai buat ngajarin guru-guru. Oke? Siap? Tapi ini bakal kejadiannya tahun depan sih, jangan khawatir, bukan minggu depan itu, enggak, tenang aja. Ini saya